selamat malam. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Devi Yulianti. Saya dari kelas 11 Saintek 2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan paku dan lumut. Jangan lupa saksikan ya. Pengertian tumbuhan lumut adalah kelompok tanaman kecil yang termasuk dalam divisi Bryophyta. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan teduh, seperti di hutan, tepi sungai, atau di permukaan tanah yang basah. Ciri-ciri lumut yang dibagi menjadi 4 yaitu 1. Dari segi struktur lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun, karena sejatinya tumbuhan ini adalah tanaman berbunga. Yang kedua ada lumut mengandung sel-sel yang kaya akan klorofil. Yang ketiga, lumut memiliki struktur yang disebut akar semu atau rhizoid yang berfungsi untuk menempelkan lumut pada substrat seperti tanah, batu, dan pohon. Yang keempat, lumut tidak memiliki sistem valvular sejati, yaitu xilem dan floem, seperti pada tanaman berbunga. Reproduksi tumbuhan lumut. Perkembangbiakan lumut dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Yang pertama, aseksual. Reproduksi aseksual lumut terjadi melalui pembentukan spora haploid. Spora akan tumbuh menjadi protonema yang bersifat haploid. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut gametotif dewasa dan menghasilkan antheridium yang menghasilkan spermatozoid serta archegonium yang menghasilkan ovum. Apabila terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum, akan terbentuknya zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium yang menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan sporogonium akan membelah dan keluar serta tumbuh lagi menjadi protonema. Siklus akan berjalan seperti semula. Yang kedua ada seksual. Reproduksi seksual lumut terjadi saat lumut berada pada generasi gametotif. Antheridium menghasilkan spermatozoid yang banyak, sedangkan archegonium menghasilkan satu buah ovum. Sel-sel gamet yang dihasilkan bersifat haploid. Spermatozoid akan berenang dari antheridium menjadi archegonium untuk membuahi ovum sehingga menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan membentuk embrio yang akan tumbuh menjadi generasi sporoid. Pengertian tanaman paku. Tanaman paku adalah kelompok tumbuhan yang termasuk dalam divisi Pteridophyta yang memiliki ciri khas berupa sistem vaskular yang lengkap, daun yang disebut dengan frond, dan reproduksi yang melalui spora. Tanaman paku tidak memiliki bunga atau biji, dan mereka berkembang biak melalui spora yang dihasilkan dalam sporagium. Ciri-ciri khas tanaman paku. Yang pertama ada tanaman paku memiliki xilem dan floem yang memungkinkan transportasi air dan nutrisi secara efisien. Yang kedua ada tanaman paku bereproduksi secara generatif melalui spora dan memiliki siklus hidup yang melibatkan dua fase, yaitu sporotif, fase dominan, dan gametotif. Yang ketiga ada daun paku biasanya memiliki bentuk yang bervariasi dan dapat terbelah serta berfungsi dalam fotosintesis. Yang keempat ada tanaman paku memiliki akar sejati yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang pertama ada gametotifnya dinamakan protalium yang merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Yang kedua, bentuk protalium menyerupai jantung berwarna hijau melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoid. Yang ketiga, protalium menghasilkan spora. Yang keempat, generasi sporofit berupa tumbuhan paku. Yang kelima, dalam suatu protalium akan dibentuknya archegonium, badan penghasil ovum, dan artedodium, badan penghasil spermatozoid. Yang keenam, ovum dan spermatozoid dengan media air akan bertemu lalu melebur menjadi zigot. Yang ketujuh, zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang merupakan sporofit. Yang kedelapan, pada daun fertil dibentuk sporagium, kotak spora. Di dalamnya terdapat sel induk spora yang akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid. Yang kesembilan, sporagium pecah dan spora-spora keluar. Jika jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah membentuk protalium. Dengan demikian siklus hidup berulang lagi.